Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir Al-Quran. Kali ini sampai pada surat Al-Hadid, ayat yang ke-9. Silakan dicimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يعرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang jelas, ya, jadi terang, gamblang, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Cahaya petunjuk, terang, benderang. Selain petunjuk Allah adalah kegelapan. Ya. Semakin banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diterangkan kepada manusia, maka semakin terang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dianjurkan untuk terus berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kalian, fi inzalihil kutub wa irsalihir rusul lihidayatin nas, dalam bentuk turunnya kitab-kitab Allah
dan juga diutusnya utusan-utusan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa izahatil ilali wa izalati syubahi, untuk menghilangkan berbagai macam penyakit dan juga syubhat serta kekaburan. Jadi turunnya Alkitab, yaitu Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat, kasih dan sayang kepada seluruh makhluk. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk. Supaya mendapatkan sayang Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh manusia? Apa jawabannya? Mengikuti Nabi Muhammad SAW, begitu caranya. Karena sebagian orang sering membacakan ayat ini, artinya adalah untuk membiarkan yang maksiat-maksiat, yang kufur-kufur gitu. Biarin aja, kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus itu sebagai rahmat. Rahmat itu ya gak ganggu-ganggu gitu. Biarin aja yang kafir-kafir, yang maksiat-maksiat, biarin. Begitu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau berdakwah. Ya kan? Beliau berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ini tauhid, hati-hati dari syirik, ini sunnah, hati-hati dari bid'ah. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian tidak terjadi pergeseran dan gesekan-gesekan? Terjadi. Bahkan di keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Itu yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, caranya ya ikuti beliau. Dan beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang menolak. Aneh, enggak mau dia masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang menolak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Yang patuh kepadaku dia masuk surga. Yang enggak patuh memang dia enggak mau masuk surga. Jadi supaya mendapatkan sayang Allah, ikuti Rasulullah, kan begitu. Bukan maknanya dibalik. Artinya pembiaran. Yang kafir-kafir, yang maksiat-maksiat, biarin. Rasulullah enggak diam kok ketika diangkat sebagai nabi dan rasul. Beliau berdakwah. Bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasda' bima tu'mar, sampaikan terang-terangan ya dengan apa yang kau diperintah, sampaikan pada orang terang-terangan, enggak diam-diam lagi. Sering ini ayat dipakai dan dipelintir maknanya ya oleh kaum liberal, begitu, semaunya sendiri dan seenaknya sendiri. Waliyadzubillah. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sungguhnya
Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat sayang kepada kalian. Tuh. Ya kan? Di kalimat sebelumnya bentuknya adalah apa? Dengan menurunkan Al-Qur'an yang berisi ayat-ayat Allah yang jelas dan gamblang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Walamma amarahum awwalan bil imani wal infaqi, thumma hathahum 'alal imani, wa bayyana annahu qad azala anhum mawani'ah, hathahum aidan 'alal infaqi." Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama-tama perintahkan mereka untuk beriman dan berinfak, kemudian Allah anjurkan pada mereka untuk beriman, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah telah hilangkan dari mereka halangan-halangannya. Udah enggak ada halangan lagi untuk beriman pada Allah, enggak ada. Ya, kalian harus tampakkan, harus nyatakan keimanan kalian. Sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anjurkan juga kepada mereka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard." Ay anfiqu wa la takhshaw faqran wa iklalan. Ya. Kenapa kalian enggak berinfak di jalan Allah? Berinfaklah. Jangan takut miskin. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan semua ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi itu nanti ya, langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang anugerahkan kepada kalian. Ini apa yang didapat oleh manusia itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kepada manusia untuk berinfak sebagian dari apa yang Allah anugerahkan. Sebagian itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya itu adalah titipan. Hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ladzi anfaqtum fi sabilihi huwa malik as-samawati wal ard. Ya. Wa biyadihi maqaliduhuma wa indahu khazainuhuma wa huwa malikul arsy bima hawa. Jadi yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Ya. Dan di sisinya terdapat perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut miskin. Walaupun memang faktanya ya, kalau dilihat secara matematis, kalau dikeluarkan sebagian kan berarti berkurang simpanannya, gitu. Tapi Nabi SAW bilang, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Tuh. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian enggak berinfak di jalan Allah? Tuh. Kan Allah yang punya langit dan bumi. Baik. Jadi ini keimanan yang disentuh. Beda dengan riba. Riba itu pasti nambah, pasti. Ya.
riba itu nambah pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala pastikan juga enggak berkah. Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahan pada riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah tumbuh kembangkan sedekah. Nah, sekarang kembali kepada keimanan. Kembali kepada keimanan. Siapa lagi? Toh dulu kita juga lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Terus apa yang kita miliki semua milik Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang kita diperintah untuk keluar sebagian. Keluarin sebagian. Pemiliknya bilang begitu. Terus yang dititipin bilang, enggak lah kan aneh. Kan begitu cara berpikirnya. Ya kan? Yang punya bilang keluarin sebagian. Terus yang dititipin bilang jangan. Kan enggak ketemu kayak gitu. Aneh kan? Kalau ada orang kayak gitu. Kita misalnya titipin sesuatu pada orang. Kemudian kita minta kalau orang itu tolong ya nanti itu keluarin sebagian untuk yang jangan. Loh kan itu milik siapa? Gitu. Nah, apa yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa taala semuanya, bahkan diri kita aja milik Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk keluarkan sebagian dari miliknya tersebut yang dititipkan kepada kita. Terus kita bilang jangan gitu. Makanya Allah katakan, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian enggak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu Allah pemilik langit dan bumi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wa huwa malikul arsy. Dia Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy bima hawa, dan apa yang ada padanya. Wa huwal qail. Dia Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Saba 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apapun yang kalian infakkan maka dia akan ganti. Tuh, pemiliknya yang akan ganti. Kita nih dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk keluarkan sebagian. Oke? Terus Allah bilang nanti diganti. Tuh. Masih juga kita merasa jangan gitu. Kan aneh. Itu dia manusia. Manusia, kita semua manusia ada sifat itu. Kenapa demikian? Karena kecintaan kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta dengan harta, itu yang menyebabkan. Sampai-sampai yang bukan miliknya kemudian diklaim, ribut dah. Gitu. Nah, itu juga yang terjadi kan dalam banyak persengketaan gitu. Ya, punya siapa, kemudian ditempati secara ilegal, kemudian merasa punyanya sendiri, kemudian diperjualbelikan, lalu yang punya tarik kembali, ribut. Wallahu musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki terbaik. Kemudian dalam surat An-Nahl 96 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa." Apa yang ada di sisi kalian akan habis, dan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Begitu. Ya, harta kita adalah ma'akalt fa'afnait. Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian makan dan habis. Ya. Taib. Kemudian apa yang kalian pakai kemudian usang. Itu harta kita. Dan apa yang kalian infakkan di jalan Allah itulah yang kekal. Jadi harta kita itu 3 itu. Tapi kalau masih di rekening itu belum jadi harta kita. Karena bisa saja nanti keluar kemana gitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut harta kita itu harta yang kita nikmati, yang kita makan, tapi itu habis.
yang kita pakai, tapi itu usang, kemudian dibelanjakan di jalan Allah, itulah yang kekal nanti di akhirat buat kita, itu maksudnya. Demikian dalam surat An-Nahl 96 tadi. Apa yang ada di sisi kalian habis, dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Faman tawakkala 'ala Allahi anfaq, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mau berinfak, pasti dia mau berinfak. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah perintahkan, dia percaya kan? Ya, dia percaya. Selama ini juga dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan keluarin aja, enteng aja dia. Gitu. Setan yang bisik-bisikin dia kalah. Ya. Yang bisik-bisikin dia kalah. Diinyahkan. Baik. Walam yakhsha min dil arsy iklala, dan dia tidak merasa takut miskin. Ya. Dari pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau miskin. Baik. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW itu gemar berbagi. Bahkan sampai dibilang sama orang-orang, ya, karena mereka tersentuh dengan kedermawanan Nabi Muhammad SAW, ya, masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Masuk Islamlah kalian. Aku datangi seorang bernama Muhammad yang gemar berinfak tanpa takut miskin, nggak takut miskin. Dan Nabi SAW itu kaya, dulunya ia nggak punya, terus Allah Subhanahu wa taala buat kaya. Wajadaka ailan fa'aghna, Allah Subhanahu wa taala dapati engkau dalam keadaan kurang, kemudian Allah kayakan. Sampai-sampai kurban itu 100 ekor onta. 100 ekor onta itu kan enggak sedikit. Kalau 50 jutaan berarti 5 miliar untuk kurban saja. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat selanjutnya. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ay la yastawi hadha wa man lam yaf'al ka fi'lihi. Maksudnya enggak sama, ya, yang ini dengan orang yang belum melakukan seperti perbuatan dia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan enggak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum al-fatah, sebelum dapat kemenangan. Ya. Taib, dan dia juga berjihad di jalan Allah. Dia berinfak, dia juga berjihad. Jadi infak sebelum al-fatah. Al-fatah itu sulh al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu disebut sebagai fathan, kemenangan. Walaupun kalau ditinjau dari sisi klausul perjanjiannya itu merugikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai kemenangan, sampai Allah menamakan surat Al-Fath itu isinya adalah perjanjian Hudaybiyah, cerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Baik. Jadi enggak sama antara mereka yang berinfak di jalan Allah, karena perjuangan awal itu tentunya lebih berat dibandingkan setelah mendapatkan apa? Kemenangan. Gitu. Perintis itu lebih berat. Merintis itu lebih berat, ya, daripada yang sudah jalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang enggak sama. Ya, dari kalian yang berinfak sebelum sulh al-Hudaybiyah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan mereka yang berinfak setelah sulh atau perjanjian Hudaybiyah. Beda. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedekah di saat yang sangat dibutuhkan itu ganjarannya lebih besar. Sedekah
atau berbagi atau berinfak di saat-saat kritis, itu pahalanya lebih besar. Ya. Jadi ketika dulu kan kayak zaman kemerdekaan dulu kan, banyak yang sedekah ini, sedekah itu ya kan. Itu pahalanya gede banget. Gede banget. Gitu, untuk membantu perjuangan kemerdekaan misalnya. Itu besar sekali. Pahalanya besar sekali. Karena saat itu adalah kondisi-kondisi yang sangat sulit. Gitu. Taib. Dulu begitu. Jadi ini bantuan kami untuk negara. Gitu. Ini bantuan kami untuk negara. Makanya ada yang unik juga. Ya orang-orang pajak itu kalau ke daerah, kok istilah pajak itu kan sering disebut di perkotaan gitu kan. Banyak orang paham lah kok di kota-kota. Tapi kalau di daerah itu enggak banyak orang paham. Sampai-sampai petugasnya bilangnya begini. Pajak ini kita bilang pajak. Cuman cerita aja. Dibahasakan begini. Kalian mampu berapa untuk bantu negara? Bahasanya itu. Enggak dibahasakan pajak. Enggak. Gitu. Udah kalian bantu berapa? Mereka enggak ngerti hitungan itu, detail-detailnya enggak ngerti. Tapi kalian mampu berapa untuk bantu negara? Dibahasakan begitu. Baik. Allah musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kita kembali kepada pembahasan tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka yang berinfak di saat-saat sulit dengan mereka yang berinfak di kondisi yang sudah semakin baik. Begitu. Wa dzalika anna qabla fathi Makkah kana al-halu syadidan. Ya. Yang demikian itu sebelum Fathu Makkah, ya di sini Al-Hafidz menyebut bahwa Al-Fath di situ Fathu Makkah. Taib. Kondisinya sangat berat. Falam yakun yu'minu hina idin illa siddiqun. Tidak ada yang beriman saat itu kecuali orang-orang yang jujur keimanannya. Di masa itu loh ya. Kalau udah berbondong-bondong masuk Islam beda dong gitu. Ketika dalam kondisi sulit, ya hanya orang-orang yang jujur keimanannya. Di situ berjuang. Baik. Wa amma ba'dal fathi fa innahu dhaharal islamu dhuhuran 'azima. Adapun setelah Fathu Makkah, Islam itu mendapatkan kemenangan yang besar. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang berinfak di jalan Allah sebelum Fathu Makkah dan mereka berjihad di jalan Allah, mereka lebih besar pahalanya dibandingkan orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Ya, dan mereka juga ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu wa'adallahu husna. Walaupun kedua golongan itu kami janjikan jannah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka jannah. Dua-duanya dapat jannah, tapi derajatnya berbeda. Nah, wal jumhuru ala anna al murada bil fatihah huna fathu Makkah. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa al-fath, kemenangan yang dimaksud di sini adalah Fathu Makkah. Wa an Sya'biyyi wa ghairihi anna al murada bil fatihah huna sulhul Hudaybiyah. Sementara Al-Imam Sya'bi namanya Amr bin Surahil rahimahullah dan juga selainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah perjanjian Hudaybiyah, seperti yang saya katakan tadi. Wa qad istadallu li hadhil qaul bima rawahu al-Imam Ahmad an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan pendapat ini dikuatkan dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, kana baina Khalid bin Walid
wa baina Abdurrahman ibn Auf kalam. Kata Anas, ada perbincangan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Faqala Khalid li Abdurrahman, Khalid berkata kepada Abdurrahman, tastatiluna alaina bi ayyamin sabaqtumuna biha. Ya. Kata Khalid, kalian ini bangga-banggain hari-hari di mana kalian mendahului kami. Karena Khalid kan baru masuk Islam belakangan. Karena sempat memimpin kaum musyrikin di perang Uhud, ya kan? Di barisannya kaum musyrikin. Gitu loh. Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk dari muhajirin yang pertama-tama masuk Islam. Khalid bilang sama Abdurrahman, kalian merasa lebih baik karena kalian duluan sih gitu. Kalian duluan beramal begini dan seterusnya. Fabalaghana anna dzalika dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sampai kepada kami bahwa hal itu dilaporkan kepada Nabi, obrolan itu loh, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uli ashabi. Ya. Panggil sahabat-sahabatku, panggil. Ditenangkan gitu. Supaya enggak ada kasak kusuk gitu. Tenangkan, diluruskan. Fa walladzi nafsi biyadihi law anfaqtum mithla Uhudin aw mithlal jabali dhahaban ma balagtum a'malahum. Ya. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian enggak akan mampu menyamai amalan mereka. Uhud kan gede, tingginya 1070 meter, gitu. Lebarnya juga berkilo-kilo. Taib, itu berupa emas, terus diinfakkan. Kalau kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu enggak bisa menyamai amalan mereka. Gitu. Wa ma'lumun anna Islam Khalid bin Walid al-muwajah bihadzal khitab kana baina sulh Hudaybiyah wa Fath Makkah, dan diketahui bahwa keislaman Khalid bin Walid itu antara perjanjian Hudaybiyah dengan Fath Makkah. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah, Fath Makkah tahun 8. Ya antara 6 sampai 8 itu. Di situ Khalid bin Walid masuk Islam. Sementara Abdurrahman bin Auf sudah sedari dulu ketika berada di Mekah. Gitu kan. Tayyib. Wa kanat hadhihi al-musyajara bainahuma fi bani Jadhima alladzina ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ba'dal fathi. Jadi perbincangan tersebut atau perdebatan tersebut antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf terkait dengan Bani Jadhimah, di mana Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid kepada mereka setelah Fathu Makkah. Fa ja'alu yaqulun, kemudian mereka mengatakan sobakna. Falam yuhsinu ayyaqulu aslamna. Mereka mengatakan sobakna, berarti kami murtad nih. Murtad maksudnya keluar dari keyakinan nenek moyang gitu loh. Makanya Rasulullah itu disebut sobe, murtad. Murtad dari mana? Dari keyakinan nenek moyang. Jadi orang-orang jahiliyah itu nyebut Rasulullah itu sobe, gitu. Kan bisa aja begitu kan ya, sebutan-sebutan itu muncul. Mereka nggak mengatakan aslamna, kami berislam, tapi sobakna ya. Kalau kami berislam berarti kami murtad dong, ninggalin agama nenek moyang gitu kan. Nggak mengatakan begitu, nggak mengatakan aslamna. Fa amara Khalid biqatlihim wa qatli man usira minhum.
Maka Khalid bin Walid memerintahkan untuk membunuh mereka dan membunuh tawanan-tawanan dari mereka. Fa khalafahu Abdurrahman bin Auf. Kemudian pendapat tersebut disanggah oleh Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar wa ghairihima, dan juga disanggah oleh Abdullah bin Umar dan selain mereka. Fakhtasama Khalid wa Abdurrahman bisababi dalik. Kemudian terjadilah perselisihan antara Khalid dan Abdurrahman radhiyallahu taala anhum dengan sebab itu gitu. Dengan sebab putusannya Khalid. Walladhi fis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan yang sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Maksudnya beliau bicara kepada para sahabatnya, maksudnya jangan yang satu cela yang lain gitu loh, jangan gitu. Falladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin daba, kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu enggak sama dibandingkan infak mereka hanya 1 mud saja. Segunung Uhud emas infak segini atau segini infak, enggak bisa menyamai amalan mereka. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa kullu wa'adallahu al-husna, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan semuanya Allah janjikan jannah, dua-duanya, walaupun seperti yang saya katakan tadi tingkatannya berbeda karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang membedakannya. Hal ini sama seperti dalam surat An-Nisa 95, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Enggak sama antara mukminin yang absen, ya, dalam keadaan dia tidak memiliki halangan, dengan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan lebih kepada para mujahidin dengan harta mereka dan jiwa mereka dibandingkan dengan al-qaidin, mereka yang absen dan duduk. Ya, Allah lebihkan derajatnya. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan jannah kepada masing-masingnya karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa faddalallahu al-mujahidin al-qa'idin ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan kaum mujahidin, ya, dengan ganjaran yang sangat-sangat besar dibandingkan mereka yang absen, tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Oke. Terus kata Nabi, masing-masingnya itu baik. Masing-masingnya baik karena masing-masingnya beriman. Cuman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah, walaupun keduanya baik. Kenapa begitu jamaah? Kenapa? Wa innama nabbaha bihadza. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan demikian itu li'alla yuhdar janibul akhar bimadhil awal. Jangan sampai sisi yang lain itu dianggap sia-sia ketika yang satu dipuji. Kan begitu ya? Kan seakan kalau yang satu dipuji, yang satu sia-sia. Orang kalah kok gitu kan? Kalah. Kamu kan kalah. Kalau kalah, ya udah, berarti sia-sia. Jangan sampai ada kesan itu. Ya, jangan sampai ada kesan itu karena dua-duanya baik, sama-sama beriman. Tapi tinjauannya dari sisi itu, cuman di jannahnya, di sisi ganjaran dan pahalanya jelas lebih besar mereka yang memiliki kelebihan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, alhamdulillah.
ayat 8 sampai 10. 9 sampai 10 ya. Silakan yang bertanya. Pak Mukhlis. Saya udah tahu. Infak, ya Pak. Ya. Iya, iya. Tepat menurut saya. Iya. Misalnya untuk masjid, apa orang boleh bersedekah? Iya. Kalau menurut saya nggak boleh. Iyalah. Masjid itu bukan sedekah, itu ya khusus untuk orang yang kekurangan. Betul. Dulu ada orang menyuruh sedekah masjid. saya dapat, saya ini marah dia. Iya benar. Betul itu istilah itu ada peruntukannya sendiri, betul. Iya itu makanya. Tapi dalam bahasa Arab semuanya infak. Infak, kalau infak itu umum. Ya umum. Termasuk di dalamnya sedekah itu infak juga umum. Ya. Istilah umum. Iya. Ya. Jadi kalau infak di jalan Allah kan banyak. Ya. Haji, umrah itu kan terus ngurus keluarga, terus kurban, terus bangun masjid, macam-macam. Itu diistilahkan dengan infak atau nafkah. Nah, infak atau dalam bahasa kita nafkah bisa. Begitu. Terus lalu mungkin tadi mengenai orang kuat yang lemah tadi itu bagaimana? Ya. Ini kuat apanya ini? Ya kalau kuat dalam arti kata tenaga fisik, masa bisa dibedakan dengan orang yang lemah dengan fisiknya? Iya bisa. Kan ya lemah itu kan nggak maunya dia, kalau maunya kan mau kuat juga. Tapi mungkin niat kuat dalam segala sisinya itu lebih baik. Yang kemudian kekuatan itu ya disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuat dari berbagai macam sisinya, lalu kekuatannya itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat macam-macam kekuatan. Yang penting siapa pun punya kekuatan, dari sisi manapun dia punya kekuatan, masing-masing orang punya kekuatan. Mungkin aja fisiknya lemah tapi dia punya kekuatan dari sisi pengaruh misalnya. Bisa saja kan begitu. Gitu. Enggak mesti harus fisik. Fisik saya mesti kalah. Enggak mesti fisik. Oke. Ya, silakan. Saya belum habis sebetulnya, Pak. Belum habis. Ya, satu lagi. Ya udah satu lagi, ayo. Ini sering sekali para ustadz di sini menyinggung riba. Apa? Riba. Oke, riba. Nah, ini sekira perlu dibahas ya. Kalau tidak sekarang, ya kalau saya sih boleh aja sekarang. Nanti juga lah kalau perlu. Karena ini riba ini dalam kaitan apa ini, hubungan orang perorangan atau hubungan dengan bank? Karena bank itu ada yang bilang riba, ada yang enggak. Ini saya kira perlu pembahasan yang inilah. Ya, enggak mungkin saya jawab sekarang 1 menit kan. Usulan Pak. Usulan. Insya Allah nanti. Ya, itu. Tinggal diingatkan aja pengurusnya. Ya Insya Allah. Ditetapkan aja sekarang Ustaz. Minggu depan gitu. Ya udah nanti diobrolin nanti. Ya. Boleh. Silakan Pak. Ya silakan. Pak Mukhlis ya. 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 Cuma maksudnya kekuatan itu kan dari Allah. Ya. Jadi terus kenapa yang kuat kenapa kan Pak benar semua itu? Ya. Jadi karena konsepnya yang kekuatan itu digunakan banyak itu bisa dibilang kan banyak juga orang kuat tidak menggunakan itu. Iya. Maksudnya pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya tadinya kenapa kok Allah mengatakan bahwa dia lebih butuh jalan kuat, padahal yang memberi kekuatan itu kan Allah juga. Iya. Kenapa tidak sana? Lah iya, nggak semua orang kuat mau menggunakan kekuatannya di jalan Allah ya kan? Makanya justru disitulah poinnya, Allah itu senang dengan mereka yang gunakan kekuatannya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Iya, bukan hanya sekedar dia kuat doang gitu dicintai, kan mukmin. Mukmin yang kuat, berarti kaitannya dengan orang yang beriman. Orang yang beriman kan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya di situ. Bukan hanya sekedar kuat saja kemudian jadi istimewa. No, bukan begitu. Alhamdulillah. Baik, cukup ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.